Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa, kita bacain novel Marital Fact chapter 5690. Di sini diceritakan Monaye menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara yang tidak perlu berpura-pura bodoh. Selama 10 tahun terakhir, meskipun kamu mampu merebut 90% dari sumber daya klanku, yang hanya karena klan Tinta tidak mengubah strategi kita, tapi jika ini terus berlanjut, klanku kemungkinan besar akan sepenuhnya menyerah pada penambangan sumber daya Battlefield. Pada saat itu, berapa banyak yang bisa dipanen oleh saudara yang? Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi akhir dari skalanya. Karena klan Tinta tidak lagi pergi ke Battlefield untuk mengekstraksi sumber daya yang secara alami tidak akan dapat menjarah apapun. Namun ini tidak mungkin, sumber daya Battlefield adalah bagian tak terpisahkan dari klan Tinta saat ini. Dan klan Tinta membutuhkan sumber daya ini untuk mempertahankan keunggulan pasukan mereka sendiri, dan mereka juga membutuhkan sumber daya ini untuk mendukung budidaya elit mereka. Monaye mengulurkan tangannya dan mengambilnya, menemukan bahwa itu hanya toples anggur. Tubuh Tuan Feodal menegang ketika dia berbalik untuk melihat Yangkai dan tersenyum. Apakah ada yang lain? Yangkai mengeluarkan sebotol anggur dan melemparkannya, bawakan ke Monaye. Setelah mendapatkan manfaat dari klan Tinta, dia secara alami harus mengembalikan sesuatu bagaimanapun. Dia tidak kekurangan anggur yang baik di alam semesta kecilnya. Tuan Feodal mengambilnya dan dengan hati-hati menyimpannya. Ketika dia melihat ke atas lagi, tidak ada jejak Yangkai di depannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat dia berburu terbang menuju Noretun Pass. Jika berita tentang ini menyebar, apa yang akan dipikirkan Royal Lord? Apa yang akan dipikirkan para penguasa wilayah lainnya? Seolah-olah dia memiliki hubungan yang baik dengan Yangkai dan memiliki semacam kesepakatan rahasia dengannya. Jika dia tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, bagaimana Royal Lord bisa mempercayainya di masa depan? Monaye tidak sabar untuk menemukan Yangkai dan melawannya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Setelah memecat Tuan Feodal, Monaye tidak berani lalai. Membawa toples anggur, dia pergi ke sarang Royal Lord dan mengulangi apa yang dikatakan Tuan Feodal. Untungnya Royal Lord tidak bereaksi banyak dan hanya dengan tenang mengatakan dia mengerti sebelum memecatnya. Dia diam-diam memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak lengah ketika berhadapan dengan orang yang tercela dan tidak tahu malu seperti Yangkai. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan jatuh ke dalam perangkapnya. Untungnya permusuhan antara ras manusia dan klan Tinta sedalam laut, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Metode tercela Yangkai tidak berpengaruh, dan jika itu adalah musuh ras manusia, metode sederhana seperti itu untuk membuat irisan antara dua ras mungkin memainkan peran yang tidak terduga. Di garis depan, para prajurit klan Tinta terus-menerus bertarung, tetapi situasi di Noretun Pass tetap tenang seperti biasanya. Faktanya, sejak klan Tinta mengambil Noretun Pass, Yangkai datang sendiri atau memimpin sisa-sisa pasukan ras manusia di sini beberapa kali. Tanpa Yangkai, Noretun Pass selalu bebas dan nyaman. Banyak penguasa wilayah yang telah menderita kerugian besar di garis depan, dan untungnya selamat akan kembali ke Noretun Pass dan memasuki sarang Tinta Royal Lord untuk memulihkan diri. Setiap 5 tahun, klan Tinta telah berulang kali mengirimkan barang yang telah mereka kumpulkan dan menyerahkannya kepada Yangkai. Namun setelah menderita kekalahan pertama, tidak ada klan Tinta yang berani dengan mudah menerima anggur Yangkai, membuatnya tidak berdaya. Setiap kali menerima persediaan dari klan Tinta, Yangkai akan memilih lokasi secara acak. Bagaimanapun, kekosongannya sangat luas. Jadi jika dia memutuskan lokasi sementara, dia tidak perlu khawatir tentang pengaturan klan Tinta. Secara keseluruhan semuanya berjalan lancar, dan setelah hampir 100 tahun Yangkai telah mengumpulkan banyak hal baik. Menghitung waktu, sudah waktunya baginya untuk membuat kesepakatan dengan Aoyang Li dan yang lainnya. Setelah menerima kurang dari 30% sumber daya dari klan Tinta, Yangkai bergegas ke lokasi penambang ras manusia. Dia telah meninggalkan sebagai spirit bed di sepanjang jalan. Jadi tidak terlalu sulit baginya untuk bepergian. Setelah berhasil menemukan Aoyang Li dan yang lainnya, tidak mengherankan bahwa setelah keluhan Aoyang Li, semua kemarahan yang telah dia tekan selama 100 tahun sekarang diarahkan ke Yangkai. Berteriak bahwa Yangkai dan kepala besar Mi tidak melakukan apa-apa dan benar-benar mengatur akal jenderal tua seperti dia tinggal di sini.
Ini hanya membuang-buang bakat, jadi dia meminta Yang untuk kembali ke divisi markas pusat untuk berbicara dengan kepala besar Mi dan memindahkannya kembali ke medan perang garis depan. Yang hanya bisa setuju dan Aoyang Li akhirnya melepaskannya. Puluhan ribu kultivator ras manusia telah menambang banyak sumber daya selama 100 tahun terakhir. Dan tempat ini terletak di kedalaman battlefield. Ini sudah melewati area di mana kota Raja Klan Tinta berada. Jadi meskipun 100 tahun telah berlalu, tempat ini masih relatif damai. Ini adalah hal yang baik dan juga apa yang Kei harapkan untuk dilihat. Jika puluhan ribu kultivator ras manusia ini ditemukan oleh Klan Tinta, mereka tidak punya pilihan selain pindah dan tidak bertarung dengan Klan Tinta. Pertama, kekuatan orang-orang ini umumnya tidak tinggi. Jadi jika mereka bertarung dengan Klan Tinta, mereka akan menderita kerugian. Dan kedua, mereka harus memikul tanggung jawab berat sumber daya penambangan untuk tentara ras manusia. Jadi melawan musuh adalah bukan prioritas mereka. Setelah menyimpan semua keuntungan yang telah mereka peroleh selama 100 tahun terakhir, Yang mengucapkan selamat tinggal pada Aoyang Li dan yang lainnya sebelum menghubungkan kesadarannya ke bawah dunia dan menggunakannya untuk membimbingnya ke batas runtuhan besar sebelum kembali ke batas bintang. Tanpa penundaan, Yang langsung pergi ke markas pusat ras manusia dan menyerahkan semua hasil panen dari 100 tahun terakhir kepada Mi Jinglun. Mi Jinglun menerimanya dan terkejut kapan sumber daya battlefield menjadi begitu melimpah. Puluhan ribu tentara telah pergi menambang untuk mendapatkan sumber daya. Jadi dia sebenarnya cukup khawatir tentang seberapa banyak mereka dapat menambang dalam 100 tahun. Bagaimanapun dia telah menghabiskan lebih dari 10.000 tahun di battlefield dan sangat akrab dengan situasi di sana, tetapi jumlah sumber daya yang dibawa kembali oleh Yang Kei lebih dari 2 atau 3 kali lebih banyak dari yang dia perkirakan. Menurut perkiraan Yang Kei, dengan puluhan ribu tentara penambang siang dan malam, selama mereka dapat menemukan tempat yang cocok untuk menambang, panen mereka tidak akan sama dengan konsumsi mereka. Tetapi itu dapat menunda situasi ras manusia saat ini, namun Yang Kei telah membawa kembali begitu banyak sekaligus, sehingga konsumsi sumber daya ras manusia selama 100 tahun terakhir segera diisi ulang dan mereka bahkan agak kaya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan, tapi segera dia memikirkan sesuatu dan memandang Yang Kei dengan sungguh-sungguh. Kamu pergi untuk menjarah Klan Tinta. Hanya Klan Tinta yang dapat menghasilkan begitu banyak sumber daya. Jika tidak mungkin untuk menjelaskan semuanya di depan mereka. Yang Kei tersenyum dan berkata, kamu bisa mengatakannya, saya telah membuat beberapa perjanjian dengan Klan Tinta. Klan Tinta di Noretun Pass dan akan memberi saya 30% dari sumber daya yang mereka tambang. Beberapa dari barang-barang ini ditambang oleh ras manusia saya, sementara yang lain dipanen dari Noretun Pass. Aparat Mi Jinglun tiba-tiba menjadi agak rumit meskipun Yang Kei tidak mengatakan